Untuk mengetahui pantauan arus balik Lebaran, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di Terminal Pulau Gebang dan Satrio Adi Wicaksono di Stasiun Senen Jakarta. Pertama kita ke Terminal Pulau Gebang. Adi, bagaimana pantauan Anda tentang situasi arus balik di sana? Ya, selamat malam Eva, betul sekali. Hari ke-9 pasca Lebaran Idul Fitri 2021 ini suasana di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini masih terus diramaikan oleh para pemudik baik yang akan melakukan perjalanan ataupun para pemudik yang telah berdatangan pasca mudik, di mana memang hingga saat ini kalau boleh saya cerita Eva, pada hari Jumat ini, pada hari ini sendiri hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat sudah ada 66 bis dengan penumpang 300 penumpang ini telah diberangkatkan melalui Terminal Pulau Gebang, lalu juga ada 42 bis dan 257 penumpang ini datang melalui Terminal Bis Pulau Gebang ini. Kalau misal dibandingkan dengan periode larangan mudik ini memang jumlahnya jauh sangat berbeda. Kita tahu bahwa larangan mudik ini hanya ada 6 hingga 10 bis saja yang diberangkatkan melalui Terminal Bis Pulau Gebang ini. Namun pada pasca Lebaran atau pasca larangan mudik ini memang telah diperbolehkan begitu untuk melakukan perjalanan. Namun tetap Eva, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, seperti misalnya harus ada surat rapid test antigen maupun surat rapid test genose ini maksimal 2 kali 24 jam. Nah Eva, jika sebelumnya ini para pemudik tidak diharuskan atau tidak wajib melakukan tes genose ataupun tes rapid antigen di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini, pada periode pasca mudik tanggal 18 Mei 2021 hingga nanti rencananya tanggal 24 Mei 2021 ini diberlakukan wajib tes antigen maupun genose bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan ataupun berdatangan melalui Terminal Pulau Gebang ini. Nah, untuk memang bagi penumpang yang akan berangkat ini hanya akan dites genose, kemungkinan untuk penumpang yang datang melalui Terminal Bis Pulau Gebang ini nantinya akan dites antigen. Untuk para penumpang sendiri yang nantinya reaktif tes antigen ataupun tes genose, nantinya pihak dari stasiun telah menyiapkan ruang isolasi di mana mereka nantinya akan dites PCR begitu, dan sembari ataupun sambil menunggu hasil PCR ini mereka akan ditempatkan melalui ruang isolasi yang telah disiapkan oleh pengelola bis Terminal Pulau Gebang. Dan sejauh pantauan kami hingga pagi hingga malam hari ini memang jika Anda dapat melihat di belakang saya ini memang masih ada antrian bagi para penumpang yang berdatangan di Terminal Bis Pulau Gebang ini untuk melakukan tes rapid antigen ataupun tes genose ini. Namun memang Eva, ini sekali lagi bersifat wajib, jadi nantinya mereka sesuai arahan Pemprov DKI Jakarta sendiri juga telah mewajibkan bagi pendatang begitu harus melakukan ataupun mempunyai minimal surat rapid test genose ataupun antigen. Nah, bagi Anda yang mungkin datang melalui Terminal Pulau Gebang dan telah memiliki surat rapid antigen genose atau PCR antigen, ini Anda tidak harus melakukan rapid test genose atau antigen di Terminal Pulau Gebang ini, melainkan Anda cukup menunjukkan bukti surat hasil rapid test tersebut selama 2 kali 24 jam ini, kemudian Anda akan diperkenakan untuk melakukan perjalanan lanjutan. Namun jika Anda tidak punya memang harus diwajibkan, dan kemudian jika positif nanti akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi dan menunggu hasil tes PCR yang akan dilakukan dari pihak Terminal Pulau Gebang, dan nantinya jika PCR kembali menunjukkan hasil negatif maka akan langsung dirujuk ke Wisma Atlet. Dan tadi saya juga berbicara dengan Kasatpel Operasional dari Terminal Pulau Gebang, Afif Mufroji, begitu Eva, menyebut bahwa hingga hari Jumat ini sudah ada setidaknya 9 penumpang yang dinyatakan reaktif begitu dari tes antigen maupun tes genose di Terminal Pulau Gebang ini, dan nantinya mereka akan langsung dibawa ke Wisma Atlet, dan beberapa penumpang yang reaktif juga telah dipindahkan ke Wisma Atlet, dan untuk hari ini sendiri sudah ada 3 begitu yang dibawa ke Wisma Atlet. Dan kita berharap bahwa memang adanya aturan ini dapat mencegah penularan COVID-19 yang kita tahu Eva pasca mudik kemarin begitu, angka COVID-19 di Indonesia ataupun di DKI Jakarta ini kembali melonjak pasca mudik, dan kita tahu bahwa ternyata ada beberapa klaster mudik yang kemudian ditemukan begitu oleh Satgas di DKI Jakarta ataupun Satgas COVID-19 di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Eva. Baiklah, Adi Dwinanda dari Terminal Pulau Gebang. Selanjutnya kita beralih ke Stasiun Pasar Senen. Satrio, bagaimana kesibukan Stasiun Pasar Senen pada masa arus balik Lebaran kali ini?
Ya, selamat malam Eva. Jika bisa dilihat di belakang saya di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, ini memang suasana masih cukup ramai sampai dengan malam hari ini. Karena sampai dengan nanti sekitar pukul setengah 11 malam, setidaknya masih ada 3 kereta yang diberangkatkan dan juga ada 3 kereta yang akan masuk ke Stasiun Pasar Senen ini. 3 kereta yang diberangkatkan ini diantaranya menuju kota di Jawa Tengah seperti Purwokerto, kemudian juga ada kereta yang dengan tujuan akhir Yogyakarta, ada juga kereta yang diberangkatkan menuju sejumlah kota di Jawa Timur seperti Surabaya dan juga Malang. Pada hari ini ada fenomena yang cukup menarik, Eva, bahwa memang sebelumnya pada hari Jumat 21 Mei 2021 diprediksi menjadi salah satu hari yang akan menjadi puncak arus balik setelah libur Lebaran 2021. Namun pada hari ini jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen justru lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang kembali menuju Pasar Senen. Berdasarkan data yang kami terima dari PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta, jumlah kedatangan ini hanya 5.695.000 orang, namun jumlah keberangkatannya mencapai 6.835 orang. Ada selisih 1.000 orang, artinya memang masih banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan setelah larangan mudik dicabut pada tanggal 17 Mei yang lalu. Memang setelah larangan mudik ini ditiadakan dan berganti menjadi masa penyekatan mudik sesuai dengan adendum surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021, persyaratan perjalanan ini cukup diperlonggar. Artinya masyarakat yang akan menggunakan kereta api tidak perlu menunjukkan SIKM atau surat izin keluar masuk seperti yang terjadi pada tanggal 6 hingga 17 Mei yang lalu. Namun hanya perlu menunjukkan hasil negatif rapid test antigen, genos ataupun swab PCR yang berlaku 1 kali 24 jam. Hal tersebut yang membuat masyarakat menunda mudiknya dan juga menunda perjalanannya sehingga masa pelarangan mudik ini berakhir dan berganti dengan masa penyekatan pada tanggal 18 hingga 24 Mei. Sebelumnya memang berdasarkan data yang kami terima pula dari PT KAI Daob 1 Jakarta, terjadi lonjakan pembelian tiket di mana pada tanggal 17 Mei atau hari terakhir masa pelarangan mudik, pembelian tiket tercatat hanya 11.000 tiket. Namun di tanggal 18 Mei ini ada 65.000 tiket yang terjual walaupun tidak untuk satu hari melainkan setidaknya sampai dengan 1 minggu ataupun 2 minggu perjalanan. Namun hal tersebut bisa menunjukkan bahwa kenaikan yang hingga 5 kali lipat ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang kemudian merencanakan perjalanan setelah selesainya larangan mudik pada tanggal 17 Mei tersebut, sehingga memang hal tersebut yang harus bisa diantisipasi juga oleh Satgas COVID-19 di sejumlah daerah tujuan mudik ataupun tujuan perjalanan masyarakat di Jabodetabek untuk mengantisipasi kedatangan para warga ini. Di stasiun Pasar Senen ini setiap hari pengguna kereta juga harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen. Selain itu juga harus menggunakan masker dan juga dites suhu tubuhnya. Dan jumlah kereta yang disiagakan di stasiun Pasar Senen ini juga sebenarnya ditambah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan penumpang yang diprediksi sebelumnya akan terjadi setelah masa larangan mudik. Namun berdasarkan data yang kami terima, ternyata bahwa jumlah pengguna kereta sepertinya stagnan sejak masa larangan mudik kemarin hingga setidaknya hari ini berkisar di angka 6.000 pengguna kereta. Memang tadi saya sempat mewawancarai Kahumas atau Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta menyatakan jika ditanya puncak arus balik ataupun arus mudik ini sepertinya sulit diprediksi karena memang selama masa mudik dan juga masa arus balik pada masa pandemi COVID-19 di 2021 ini jumlah penumpang kereta ini sama rata, artinya setiap hari berkisar antara 6.000 orang. Namun untuk mengantisipasi banyaknya pengguna, memang selama masa penyekatan ini jumlah keretanya ditambah. Jika masa pelarangan 6 hingga 17 Mei hanya ada 7 kereta yang diberangkatkan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Namun pada tanggal 18 hingga 24 Mei jumlah keretanya ini ditambah menjadi 20 kereta keberangkatan dari Pasar Senen dan 21 kereta kedatangan ke Pasar Senen. Sementara di stasiun Gambir ada 19 kereta keberangkatan dan 20 kereta yang kedatangan begitu. Sementara itu jika dibandingkan dengan penyekatan bagi warga yang akan kembali ke Jabodetabek di ruas jalan tol misalnya atau tadi di Terminal Pulau Gebang yang akan ada random check atau tes antigen secara acak, ini berbeda dengan penumpang-penumpang kereta yang turun di stasiun Pasar Senen karena PT KAI tidak akan melakukan random check
ketika pemudik kembali ke Jabodetabek menggunakan kereta, baik itu di stasiun Gambir ataupun di stasiun Pasar Senen. Hal tersebut memang dilakukan karena syarat perjalanan sebelumnya yang mewajibkan calon pengguna kereta untuk menunjukkan hasil negatif rapid test antigen ataupun swab PCR ataupun GINOS. Artinya memang screening dilakukan di stasiun awal keberangkatan, bukan di stasiun kedatangan, ataupun bisa dikatakan tidak ada random check saat arus balik menggunakan kereta. Hal tersebut yang juga harus diperhatikan juga oleh masyarakat bahwa sebelum melakukan perjalanan menggunakan kereta harus benar-benar siap untuk menunjukkan rapid test antigen tersebut. Namun juga harus menjadi perhatian apabila potensi penularan di saat perjalanan bisa terjadi, sehingga memang masyarakat yang kembali ke Jabodetabek dihimbau untuk melaksanakan karantina mandiri setidaknya 5 hari. Hal tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi penularan virus saat mudik ataupun saat di perjalanan, karena kita tahu masa inkubasi virus COVID-19 ini antara 5 sampai dengan 14 hari. Dan juga dihimbau juga sebelum melaksanakan aktivitas ataupun bekerja secara normal di hari Senin besok misalnya, ini kantor-kantor juga harus mengantisipasi dengan mewajibkan pekerjanya untuk melakukan karantina mandiri setidaknya 5 hari sebelum bekerja untuk mengantisipasi penularan tersebut, Eva. Baiklah, Satrio Adi Wicaksono melaporkan langsung dari Stasiun Senen, dan sebelumnya ada Adi Dwinanda dari Terminal Pulau Gadung. Terima kasih rekan-rekan.